Ohayo, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Bima Simbungsu ke-9 dari 10 kembang kepik bersaudara. Pada kesempatan hari ini, aku akan memperkenalkan kepada kalian semuanya tempat di mana kami tinggal, yaitu Kalinampu Natural Park. Tapi ngomong-ngomong, kenalan dulu yuk sama saudara-saudara kumbangku. Jadi Kalinampu Natural Park itu seperti apa sih? Kalinampu Natural Park adalah tempat wisata alam pertama di daerah istimewa Yogyakarta yang mengusung konsep ala Jepang. Lokasinya berada di Dusun Kalinampu, Desa Saloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Daya tarik utama dari Kalinampu Natural Park adalah hamparan tanaman eceng gondok yang sedang berbunga di sepanjang Sungai Opak, serta dengan adanya replikatori, yaitu gerbang berwarna merah khas negeri Jepang. Namun, kendala terbesar yang ada di Kalinampu Natural Park adalah pertumbuhan bunga eceng gondok yang tidak dapat diprediksi serta cuaca. Apabila Sungai Opak sedang banjir, maka tempat wisata ini terpaksa harus ditutup. Hal inilah yang menyebabkan Kalinampu Natural Park menjadi tempat wisata alam yang musiman. Lalu ada beberapa alasan kenapa Kalinampu Natural Park mengusung konsep ala Jepang. Yang pertama, belum ada tempat wisata alam di daerah istimewa Yogyakarta yang mengusung konsep Jepang sebelumnya. Yang kedua, bunga eceng gondok yang tersebar terlihat seperti hamparan bunga sakura yang berguguran. Lalu yang ketiga, adanya kemiripan antara budaya Jawa dan Jepang. Lalu tujuan kami melakukan perancangan visual branding ini adalah untuk memperkenalkan Kalinampu Natural Park sebagai salah satu potensi wisata daerah di Yogyakarta kepada masyarakat agar mampu bersaing dengan wisata daerah lainnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan COVID-19. Kemudian target audiens yang ingin kami capai adalah pertama dari faktor demografis yang meliputi jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, usia yaitu 16-25 tahun, namun usia 30-40 tahun ada juga yang datang berkunjung. Pendidikan yaitu pelajar dan mahasiswa, dan tingkat ekonomi yaitu semua tingkatan dapat dijangkau. Kedua dari faktor geografis, mencangkup masyarakat yang berdomisili di Yogyakarta. Dan yang ketiga, faktor behavioristik, yaitu bagi mereka yang suka hal baru, energik, dan tidak masalah dengan tema Jepang. Hai, aku Bella. Jadi, berikut adalah mind map dari kelompok kami Kumbang Kepik tentang penerapan visual branding pada Kalinampu Natural Park. Yang pertama, terdapat kelebihan, kekurangan, solusi, serta tujuan yang menjadi dasar SWOT. Seperti yang kalian tahu, kelebihan Kalinampu adalah harga tiket masuknya yang terjangkau, yaitu Rp3.000. Dan jika banjir, tiket masuk digratiskan, tempat parkir yang aman, serta pelopor wisata alam pertama yang berkonsep Jepang. Dan terdapat berbagai jasa penyewaan properti. Namun, di balik kelebihan, terdapat kekurangan juga sebagai berikut, seperti banyak fasilitas yang kurang, pertumbuhan bunga enceng gondok yang tidak menentu, toilet serta masjid yang jaraknya jauh, jalanan becek jika banjir, serta biaya operasional yang terbatas. Tidak lupa, wisata musiman yang menjadikannya terbatas. Untuk itu, kami mulai menemukan solusi untuk menutup kekurangan tersebut. Seperti saat banjir atau hujan, pengunjung dapat menikmati kuliner yang disediakan atau memancing di Sungai Opak. Ada merchandise, ambien media yang unik, desain feed Instagram, lalu meredesain sound system, serta warung baru, tak lupa juga logo, penambahan video ads, dan maskot. Dan tidak lupa pula tujuan utama kami yaitu memperkenalkan tempat wisata ini kepada orang banyak. Daya saing yang meningkat, dan yang terpenting diterapkannya protokol kesehatan COVID-19. Dari data mind mapping tersebut, kami menemukan beberapa strategi dan solusi, seperti membuat corporate identity yang berupa logo, maskot,
serta color mode agar Kali Nampu Natural Park dapat dikenali lebih mudah oleh banyak orang. Desain logo Kali Nampu sebenarnya sudah cukup bagus, namun masih dapat ditingkatkan seperti dengan cara menambahkan unsur lokal di dalam logo. Di sini saya ingin menjelaskan desain logo yang kami buat. Untuk dasar lingkaran melambangkan sesuatu yang dinamis terus bergerak, sehingga mampu mewakili salah satu tujuan didirikannya Kali Nampu Natural Park, yaitu agar tempat wisata tersebut terus bergerak, bersirkulasi, atau apapun istilahnya, sehingga mampu memakmurkan sumber daya masyarakat desa. Lalu motif awan yang terdapat pada logo terinspirasi dari motif batik Megamendung, serta motif awan yang juga sering digunakan dalam ornamen Jepang. Elemen visual berupa bunga melambangkan salah satu daya tarik utama Kali Nampu Natural Park, yaitu bunga eceng gondok. Lalu, aku Rahman akan menjelaskan tentang typeface dan color mode. Untuk perancangan karya visual branding, kami memilih dua macam typeface yang akan digunakan. Yang pertama adalah Vanilla sebagai typeface utama. Font ini memiliki keunggulan dari segi estetik yang cocok digunakan untuk kepentingan headings dan title atau judul. Font ini juga digunakan pada perancangan logo tab Kali Nampu Natural Park. Typeface kedua yang digunakan adalah Argentum Sans. Font ini memiliki keunggulan pada tingkat keterwujud yang baik, sehingga cocok digunakan untuk teks biasa dan subtitle. Selanjutnya kita masuk ke color mode. Warna dasar dipilih untuk menjaga konsistensi desain karya perancangan yang akan dibuat. Warna-warna yang dipilih merupakan warna yang mendominasi objek tempat wisata Kali Nampu Natural Park itu sendiri. Seperti warna merah diambil dari warna tori, warna hijau diambil dari tumbuhan eceng gondok, warna ungu diambil dari bunga eceng gondok, biru gelap diambil dari warna sungai, serta kuning dan coklat sebagai warna netral. Halo semua, aku si Sulung Yona akan memperkenalkan teman baru kami yang bernama Edo, maskot lucu dari Kali Nampu Natural Park. Desain maskot diambil dari visual bunga eceng gondok yang menjadi daya tarik utama di Kali Nampu Natural Park. Nama maskot yaitu Edo yang merupakan akronim dari eceng gondok. Bentuk maskot diambil dari bunga eceng gondok yang masih kuncup karena wisata alam Kali Nampu Natural Park masih tergolong wisata baru, sehingga hal tersebut digunakan untuk mempresentasikan usia tempat wisata ini. Pakaian yang digunakan adalah kombinasi, bagian atas dari adat Jawa yaitu surjan, sedangkan untuk bagian bawah adalah dari budaya Jepang Hakama. Selain itu, kami juga akan membuat akun Instagram yang baru loh. Akun Instagram baru akan digunakan untuk memperkenalkan Kali Nampu Natural Park dengan desain yang sederhana, namun menarik agar mudah untuk mengetahui apa saja yang terdapat di Kali Nampu Natural Park. Salam kenal semuanya, aku si Bungsu Yuda. Jadi saat kami melihat kekurangan yang ada di Kali Nampu Natural Park, salah satunya adalah infografis. Infografis ini yang kami ketahui hanya berisi tentang cara memakai masker dengan benar. Desain untuk infografisnya kurang menarik perhatian karena berukuran kecil, ukuran kertas A4. Dan untuk letaknya sendiri kurang strategis. Sebagai solusi dari kekurangan tersebut, kami meredesain ulang dan membuat 3 infografis. Yang pertama berisi tentang sejarah, konsep wisata, serta fasilitas yang ada di sana. Kedua, cuci tangan sesuai rekomendasi WHO. Ketiga, infografis berisi protokol kesehatan jika teman-teman ingin berjalan atau pergi ke Kali Nampu Natural Park. Infografis ini sendiri diharapkan ada untuk menjawab pertanyaan yang muncul di benak pengunjung. Hai semua, aku Fajar si kumbang bertopi rajut. Jadi, selain infografis, aku juga melihat loh kekurangan pada sound system di sana. Jumlah sound system di Kali Nampu Natural Park itu sangatlah terbatas. Hanya ada sound system larangan mencabut bunga yang dibuat dari papan kayu. Sound system yang berada di Kali Nampu itu sangat susah untuk ditemui. Jumlahnya yang sedikit dan tidak lengkap. Para pengunjung perlu papan penunjuk agar tidak kebingungan mencari letak spot-spot yang ada di sana. Untuk itu, mendesain ulang sound system menjadi solusi yang kami tawarkan. Dengan ini, pengunjung tidak lagi kebingungan mencari arah tempat yang ditujunya. Desain dari sound system ini kami ambil dari unsur mahkota, dari atap rumah joglo, dan ornamen-ornamen pahatan bunga yang sering digunakan dalam bangunan tradisional. Kemudian, berikut perbandingan tinggi manusia dengan sound systemnya. Selain itu, kami juga telah membuat desain penyewaan properti untuk berfoto dan denda lokasi Kali Nampu Natural Park yang menarik.
Pada booth penyewaan ini, kami berusaha menggabungkan aspek Jogja yang bisa terlihat pada motif dan mahkota khas atau rumah joglo. Kemudian, untuk aspek Jepangnya, yang bisa dilihat pada banner yang menampilkan logo yang kami rancang untuk Kalinampu Natural Park. Kemudian, bagian dalam dari booth penyewaan ini, terdapat satu meja, satu cermin, dan yukata-yukata yang digantung. Terdapat pula logo dari Kalinampu Natural Park yang kami rancang berwarna putih, agar terlihat dengan warna hijau dari background. Lalu, terdapat ornamen cantik dari kumpulan piring-piring antik yang dipajang di dinding untuk menghiasi ruangan. Terdapat pula rak-rak yang diposisikan di atas yang bisa digunakan untuk menaruh yukata yang sudah dilipat atau bahkan payung hias. Booth penyewaan ini menyediakan pakaian khas Jepang yaitu yukata dan berbagai macam payung hias. Sebelumnya, kami tidak menemukan denah di Kalinampu Natural Park, maka dari itu, kami memutuskan untuk mendesainnya. Desain dibuat sedemikian rupa agar terlihat lebih menarik. Terdapat keterangan-keterangan yang menunjukkan lokasi-lokasi utama Kalinampu Natural Park. Selain itu, untuk menarik mata pengunjung, denah ini diharapkan akan membantu pengunjung agar tidak kebingungan dalam mencari lokasi tertentu. Assalamualaikum teman-teman, aku Sabrina. Seperti yang kalian tahu, Kalinampu Natural Park adalah wisata musiman di mana saat musim penghujan, objek wisata ditutup karena sungai banjir. Wisata kuliner bisa menjadi sebuah solusi yang potensial untuk kembali menarik pengunjung sehingga perlu mengonsep ulang warung-warung yang ada dengan menambah menu makanan otentik atau khas Bantul. Selain itu, juga bisa mengkolaborasikan varian menu makanan baru dengan konsep Jogja dan Jepang sebagai daya tarik pengunjung. Selain menu makanan yang enak, kami juga mendesain ulang warung yang ada di sana. Desain warung kuliner di Kalinampu Natural Park masih sangat sederhana dan masih bisa dikembangkan. Desain warung kuliner akan dirancang lebih menarik agar mendapat impresi pengunjung terhadap menu kuliner yang dihadirkan. Desain warung ini sendiri mengambil konsep gaya angkringan Jogja dan kedai jajanan khas Jepang. Hai, namaku Nau dan aku suka sekali memancing. Jadi, saat musim hujan, sungai akan meluap dan Kalinampu akan banjir. Untuk itu, pengunjung dapat memancing di sekitaran sungai, tentu saja dengan berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam sungai. Nah, belum lengkap kan kalau pulang tanpa membawa oleh-oleh dari Kalinampu Natural Park. Jadi, merchandise dapat menjadi oleh-oleh untuk dibawa pengunjung, serta sebagai media promosi. Pengunjung dapat memilih, mulai dari gantungan kunci, stiker pack, atau pakaian seperti kaos dan masker. Desain pakaian diambil dari maskot Edo dan corak wabi-sabi khas Jepang. Diharapkan juga dengan ini pengunjung dapat mengetahui eksistensi bunga enceng gondok yang berada di Kalinampu Natural Park. Baju atau seragam staf diberikan agar pengunjung dapat membedakan serta mempermudah untuk menemukan staf yang bekerja di dalam Kalinampu Natural Park. Seragam staf dibuat dengan dua jenis atau versi. Yang pertama, kaos biasa dengan logo Kalinampu pada bagian depan. Baju ini cocok digunakan untuk staf yang menjaga tempat parkir karena nyaman dan fleksibel. Lalu, yang kedua, seragam berbentuk haori atau luaran seperti kardigan yang dapat digunakan pada staf yang menjaga tempat penyewaan atau berada di dalam kawasan wisata. Hal menarik lainnya adalah kami juga membuat ambien media. Ambien media adalah salah satu media alternatif untuk beriklan. Biasanya unik dan di luar pemikiran orang umum. Untuk meningkatkan protokol kesehatan, kami memilih ambien media sebagai sarana untuk mengkampanyekan hal tersebut. Halo semuanya, salam kenal, aku Anggit. Jadi, ambien media yang pertama adalah hand sanitizer berbentuk maskot Kalinampu Natural Park, yaitu Edo. Hand sanitizer sangat penting di masa pandemi COVID-19 ini, guna menjaga kebersihan tangan kita. Kami mendesain tempat hand sanitizer yang berbentuk maskot untuk memperkenalkan Kalinampu Natural Park. Wadah hand sanitizer juga dapat dijadikan sebagai gantungan kunci. Ambien media kedua adalah sabun batang transparan dengan figur Edo di dalamnya. Sabun batang ini didesain berwarna transparan sehingga figur Edo yang di dalamnya dapat terlihat. Dan jika ingin mengambil figur tersebut, maka kita harus menggunakan. Lalu yang terakhir, kami juga telah membuat video ads berupa sketsa pendek tentang Kalinampu Natural Park. Tujuan utama dari video ads ini adalah
untuk memperkenalkan sekaligus mengajak masyarakat milenial agar tertarik untuk berkunjung ke sini. Berikut adalah videonya. Wah, pengen ya ke Jepang. Tapi harga tiketnya mahal. Mahal banget kesananya. Oh, nggak usah mahal-mahal deh. Kamu mau liburan ala-ala Jepang kan? Aku tahu kok tempatnya. Nah, serius? Di mana? Udah, kita langsung berangkat aja ya. Bener nih? Iya. Let's go. Gimana? Udah Jepang banget kan? Jepang sih, tapi nggak gini juga. Mau liburan murah ala Jepang? Ini dia solusinya. Memperkenalkan Kalinampu Natural Park, tempat wisata baru di Jogja yang mengusung konsep ala negeri Sakura. Berlokasi di Kalinampu, Seloharjo, Pundong, Bantul, Kalinampu Natural Park menawarkan wisata alam di tepi Sungai Opak dengan hamparan bunga eceng gondok serta replika tori khas Jepang. Di sana juga ada tempat penyewaan properti berfoto dengan harga yang terjangkau. Kalian juga bisa menyewa perahu untuk menelusuri Sungai Opak. Hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp3.000, kalian bebas untuk menikmati indahnya pesona Kalinampu Natural Park. Bagaimana? Teman-teman tertarik untuk datang ke sini, bukan? Tapi jangan lupa, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan sukar datang ya, karena ada kue biji bunga matahari buatan Bibi Hesti yang sangat lezat. Sampai jumpa semuanya!